Halo teman-teman, kami dari kelas analisis desain sistem informasi D yang mendapatkan studi kasus perpustakaan dan kami mengambil perpustakaan dari SMA Negeri 26 Garut. Perkenalkan, saya Veronica Andrianjel Malandau dengan NIM 68 2022 031. Saya Haripanito dengan NIM 682022052. Saya Erik Dwi Saputra dengan NIM 68 2022 057. Latar belakang studi kasus kami ini adalah perpustakaan adalah sarana yang untuk menentukan proses belajar mengajar yang baik, termasuk perpustakaan SMA Negeri 26 Garut, yang merupakan perpustakaan yang cukup lengkap dengan sarana dan prasarana yang ada. Karena perpustakaan SMA Negeri 26 Garut memiliki banyak koleksi buku dan ruangan yang memadai bagi para pengunjung. Namun, seluruh aktivitas perpustakaan di SMA Negeri 26 Garut masih offline dan belum mempunyai katalog online. Alur proses bisnisnya adalah siswa melakukan login dan verifikasi ke petugas. Lalu sistem akan menampilkan halaman utama. Siswa memilih katalog buku dan melakukan pencarian buku yang akan dipinjam. Jika sudah menemukan buku yang ingin dipinjam, siswa akan melanjutkan ke proses transaksi peminjaman. Petugas akan melakukan pengecekan buku yang akan dipinjam. Jika tersedia, maka petugas akan mengonfirmasi peminjaman buku tersebut. Setelah dikonfirmasi, siswa bisa mengunduh bukti peminjaman buku. Jika siswa ingin melakukan pengembalian buku, maka siswa harus melakukan login dan verifikasi ke petugas. Sistem akan menampilkan halaman utama, lalu siswa memilih menu pengembalian. Lalu sistem akan menampilkan buku yang dipinjam oleh siswa. Petugas akan mengonfirmasi pengembalian dan melakukan pengecekan tanggal pengembalian buku. Jika terlambat, maka siswa akan dikenakan denda. Jika tidak terlambat, maka transaksi pengembalian telah selesai. Problem statement SMA Negeri 26 Garut ini, problem statementnya dikarenakan SMA Negeri 26 Garut masih dilakukan secara offline atau tertulis untuk proses peminjaman dan pengembalian buku. Jika pengunjung yang ingin meminjam buku ramai, maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk memproses peminjaman sehingga waktu tidak efisien. Metode pengembangan sistem dan pengumpulan requirement. Metode yang digunakan kelompok kami adalah metode prototype. Alasannya, karena sistem yang dikembangkan atau dibuat lebih cepat dan lebih minim biaya. Dalam metode ini, kesalahan dapat dideteksi lebih cepat. Jadi, kita dapat mengetahui prioritas dan kebutuhan pengguna. Untuk pengumpulan requirement-nya, kelompok kami memilih searching sebagai metode requirement dikarenakan perpustakaan yang menjadi topik studi kasus kami berada di Garut yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan observasi. Selain itu, data-data yang kita temukan di internet menurut kami sudah cukup untuk memenuhi informasi yang kita butuhkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam use case diagram sistem peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan. Terdapat dua aktor yaitu siswa dan petugas. Pertama, siswa memilih katalog buku. Selanjutnya, siswa memilih buku yang akan dipinjam. Siswa melakukan transaksi peminjaman buku. Karena menampilkan riwayat transaksi dan download bukti transaksi adalah opsional, maka kita menggunakan extend. Selanjutnya, siswa pilih opsi pengembalian buku. Siswa melakukan transaksi pengembalian buku. Tugas mengelola data anggota, mengelola data buku, mengelola data status transaksi peminjaman buku, dan mengelola data status transaksi pengembalian buku. Jika siswa terlambat mengembalikan buku, maka dikenakan denda. Jika tidak akan dikenakan denda. Oleh karena itu, kita menggunakan extend. Selanjutnya kita masuk ke dalam identifikasi aktor. Terdapat dua aktor yaitu siswa dan petugas. Siswa adalah orang yang berperan sebagai pengunjung dan peminjam buku di perpustakaan. Petugas adalah orang yang bertugas mengelola perpustakaan. Kita masuk ke tabel identifikasi use case.
Tugas yang pertama yaitu klik katalog buku. Merupakan proses untuk membuka daftar buku yang ada di dalam. Kedua adalah klik buku yang akan dipinjam. Merupakan proses untuk memilih buku yang akan. Ketiga adalah melakukan transaksi peminjaman. Merupakan proses untuk memilih buku yang akan dipinjam. Yang keempat adalah menampilkan riwayat transaksi. Merupakan proses untuk transaksi adalah transaksi merupakan proses untuk transaksi adalah opsi pengembalian proses untuk itu adalah melakukan transaksi proses untuk memilih buku yang akan kita pinjam. Yang proses data perpustakaan seperti data diri siswa dan riwayat peminjaman. Kedelapan adalah mengelola data buku, merupakan proses untuk buku yang ada di perusahaan. Yang 9 adalah mengelola data status transaksi peminjam buku. Proses untuk 10 adalah denda. Denda berupa hukuman bayar jumlah uang yang diberikan pada siswa bila terlambat mengembalikan buku. 11 adalah mengelola data status transaksi proses status transaksi pengembalian buku yang dipinjam oleh siswa. Ini adalah activity diagram. Dapat 4 tabel yaitu siswa, sistem, petugas, dan database. Sistem menampilkan UI menu perpustakaan. Jika siswa ingin membuka buku, maka siswa milih menu peminjaman. Setelah itu, sistem akan menampilkan UI peminjaman buku. Siswa mengeklik katalog buku. Sistem akan menampilkan katalog buku. Siswa pilih buku yang akan dipinjam. Sistem akan menampilkan buku yang akan dipinjam. Siswa melakukan transaksi peminjaman dan petugas mengelola transaksi peminjaman yang akan proses oleh sistem untuk menampilkan status transaksi. Siswa download riwayat transaksi dan pilih siswa mendownload riwayat transaksi. Jika ingin kembalikan buku, siswa pilih menu pengembalian. Sistem akan menampilkan UI pengembalian buku. Siswa akan melakukan transaksi pengembalian buku. Dan petugas akan mengelola transaksi pengembalian. Jika tidak terlambat, database akan menyimpan histori peminjaman dan pengembalian buku. Petugas, jika terlambat, petugas akan menentukan denda dan sistem akan menampilkan denda. Siswa akan membayar denda dan mencetak riwayat transaksi dan selesai. Dalam kelas diagram ini, saya akan menjelaskan proses perpustakaan dan penggambaran sistem untuk SMA Negeri 26 Garut. Pertama, terdapat kelas registrasi, yang di dalamnya terdapat ID siswa menggunakan integer, nama lengkap menggunakan string, alamat menggunakan string, nomor HP menggunakan integer. Lalu pada kontrol registrasi terdapat view dan save data. Pada kelas registrasi ke petugas, terdapat multiplicity 1 dan 1. Dikarenakan pada registrasi tersebut menampilkan hanya satu halaman registrasi ke satu petugas. Lalu dalam boundary petugas terdapat ID petugas menggunakan integer, nama petugas menggunakan string. Lalu pada kontrol petugas terdapat set tanggal peminjaman, set tanggal pengembalian untuk proses peminjaman yang akan dilakukan siswa. Lalu ada insert data dan update data. Lalu pada kelas petugas ke siswa terdapat multiplicity 1 dan 1 lebih dari 1. Dikarenakan satu petugas akan bisa mengurus beberapa siswa yang ada di SMA Negeri 26 Garut tersebut. Pada boundary siswa terdapat ID siswa menggunakan integer, ada nama siswa menggunakan string,
Lalu pada kontrol siswa terdapat insert data dan update data. Pada boundary siswa ke boundary katalog buku terdapat multiplicity 1 dan lebih dari 1. Dikarenakan satu siswa bisa mengakses beberapa katalog buku. Pada boundary katalog buku terdapat nomor buku integer, ID buku menggunakan integer, judul buku yang menggunakan string, penulis buku menggunakan string, jumlah buku menggunakan integer. Lalu pada kontrol katalog buku terdapat view, tambah buku, hapus buku, update buku, dan cari buku. Pada kelas katalog buku kepeminjaman terdapat multiplicity 1 lebih dari 1 dan 1 lebih dari 1. Dikarenakan katalog buku yang diakses pasti lebih dari 1 dan peminjaman buku tersebut juga bisa lebih dari 1. Tidak mungkin 1 buku aja. Ya, bisa sih. Terus yang pada boundary peminjaman terdapat ID siswa menggunakan integer dan tanggal peminjaman menggunakan integer, ID buku menggunakan integer, judul buku menggunakan string, tanggal pengembalian menggunakan integer. Pada kontrol peminjaman terdapat view, pilih buku, save data, dan download. Pada kelas boundary peminjaman ke boundary pengembalian terdapat multiplicity lebih dari 1 dan juga lebih dari 1. Jika siswa melakukan peminjaman buku lebih dari 1, maka multiplicity akan ditampilkan lebih dari 1. Pengembalian juga sama seperti peminjaman. Pada boundary pengembalian terdapat tanggal pengembalian yang menggunakan integer, tanggal peminjaman menggunakan integer, ID buku menggunakan integer, judul buku menggunakan string. Untuk kontrol pengembalian terdapat view dan juga download. Untuk petugas ke katalog buku terdapat multiplicity 1 dan lebih dari 1. Dikarenakan petugas yang mengurus katalog buku yang ada di perpustakaan tersebut. Dan pasti petugas menambahkan lebih dari 1 buku, tidak mungkin hanya 1 buku saja. Lalu pada petugas ke kelas peminjaman terdapat multiplicity 1 dan juga lebih dari 1. Dikarenakan peminjaman buku bisa jadi tidak mungkin hanya 1 buku, bisa lebih dari 1 buku. Untuk petugas ke pengembalian juga sama, memiliki multiplicity 1 dan juga lebih dari 1. Sama seperti peminjaman, jika buku tersebut dipinjam lebih dari 1, maka pengembalian juga harusnya sama seperti peminjaman tersebut. Selanjutnya adalah sequence diagram yang pertama, yaitu pilih katalog buku. Aktor pertama atau siswa pilih katalog buku pada UI pilih katalog buku. Kemudian data dikirim ke sistem untuk diproses. Setelah diproses, data dikirim ke database untuk menampilkan katalog buku pada UI katalog buku. Sequence diagram yang kedua, pilih buku yang mau dipinjam. Siswa pilih buku yang ingin dipinjam pada UI katalog. Kemudian data dikirim ke sistem. Selanjutnya data dikirim lagi ke database untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi, database mengirimkan data kembali ke sistem. Sistem mengirim kembali data kepada UI katalog untuk menampilkan buku yang akan dipinjam. Sequence diagram yang ketiga, melakukan transaksi peminjaman buku. Siswa pilih transaksi pinjam buku pada UI peminjaman. Kemudian data dikirimkan kepada sistem untuk diproses. Setelah diproses, data dikirim ke database. Kemudian database mengirimkan data tersebut pada UI riwayat transaksi untuk menampilkan riwayat transaksi. Sequence diagram yang keempat, menampilkan riwayat transaksi. Siswa pilih opsi riwayat transaksi pada UI riwayat transaksi. Kemudian data dikirim ke sistem untuk diproses. Setelah diproses, data dikirim ke database.
Kemudian database mengirimkan data tersebut kembali kepada UI riwayat transaksi untuk menampilkan riwayat transaksi. Sequence diagram yang kelima, download bukti transaksi. Siswa download bukti transaksi pada UI bukti transaksi. Kemudian data dikirim ke sistem untuk diproses. Selanjutnya data dikirim lagi ke database untuk divalidasi. Setelah itu, database mengirimkan data tersebut kembali ke sistem. Jika invalid, kontrol sistem tidak dapat mengirimkan data tersebut ke boundary UI atau error, dan tampilan gagal mendownload. Jika valid, kontrol sistem mengirimkan data kepada UI bukti transaksi. Kemudian, tampilan berhasil di-download. Sequence diagram yang keenam, pilih opsi pengembalian buku. Siswa pilih opsi pengembalian buku pada UI dashboard. Kemudian, data dikirim ke sistem. Data dikirim lagi ke database. Kemudian, UI pengembalian buku menampilkan UI pengembalian buku. Sequence diagram yang ketujuh, siswa dan petugas akses opsi denda pada UI denda. Kemudian, data dikirim ke sistem untuk diproses. Setelah diproses, sistem mengirimkan data ke database untuk diverifikasi. Setelah itu, database mengirimkan data kembali ke kontrol sistem. Kemudian, kontrol sistem mengirimkan data ke UI denda untuk menampilkan denda yang harus dibayar. Sequence diagram yang ke-8, mengelola data anggota. Tugas pilih kelola data pada UI kelola data. Kemudian data dikirimkan ke sistem untuk diproses. Setelah diproses, data dikirim lagi ke database. Kemudian database mengirimkan data ke UI data anggota untuk menampilkan data anggota perpustakaan. Sequence diagram yang ke-9, mengelola data buku. Petugas pilih kelola data pada UI kelola data. Kemudian data dikirim ke sistem untuk diproses. Setelah diproses, data dikirim lagi ke database untuk menampilkan data buku perpustakaan. Sequence diagram yang ke-10, kelola data status pengambilan buku. Petugas pilih kelola data peminjaman pada UI kelola data status pengembalian. Kemudian data dikirimkan ke sistem untuk diproses. Setelah itu, data dikirim lagi ke database untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi, database mengirimkan data kembali ke UI kelola data status pengembalian untuk menampilkan data yang telah dikelola. Sequence diagram yang ke-11, kelola data status peminjaman buku. Petugas pilih peminjaman buku pada UI peminjaman buku. Kemudian data dikirim ke sistem untuk diproses. Setelah itu, data dikirim lagi ke database untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi, database mengirimkan data kepada sistem. Kemudian sistem mengirimkan data tersebut kembali kepada UI peminjaman buku untuk menampilkan data peminjaman buku. Di sini saya akan menjelaskan tentang collaboration diagram. Pertama, collaboration diagram katalog buku. Siswa akan memilih katalog buku di UI pilih katalog buku. Lalu UI katalog buku akan menerima data, lalu datanya akan dikirim ke sistem. Lalu sistem akan mengirimkan data lagi ke database. Lalu database akan mengirimkan ke UI katalog buku untuk menampilkan katalog buku. Kedua, buku yang akan dipinjam. Siswa akan memilih buku yang ingin dipinjam pada UI katalog buku. Lalu UI katalog buku akan mengirimkan data ke kontrol sistem. Lalu kontrol sistem akan mengirimkan data ke database. Lalu di database akan diverifikasi. Setelah diverifikasi, database akan mengirimkan data ke sistem.
Lalu sistem akan menampilkan buku yang dipinjam pada UI katalog buku. Ketiga, transaksi peminjaman buku. Siswa akan memilih transaksi peminjaman buku pada UI peminjaman. Lalu, boundary UI peminjaman akan mengirimkan data ke kontrol sistem. Lalu, sistem akan mengirimkan data ke database. Lalu, database akan mengirimkan data ke UI riwayat transaksi untuk menampilkan riwayat transaksi. Keempat, menampilkan riwayat transaksi. Siswa akan memilih opsi riwayat transaksi di UI riwayat transaksi. Lalu, UI riwayat transaksi akan mengirimkan data ke kontrol sistem. Lalu, kontrol sistem akan mengirimkan data ke database. Setelah itu, database akan mengirimkan data ke riwayat transaksi untuk menampilkan riwayat transaksi. Kelima, download bukti transaksi. Siswa akan melakukan download bukti transaksi pada UI bukti transaksi. Lalu, UI bukti transaksi akan mengirimkan data ke kontrol sistem. Setelah itu, kontrol sistem akan mengirimkan data ke database. Setelah dilakukan verifikasi di database, maka database akan mengirimkan data ke kontrol sistem. Jika sistem error, maka akan menampilkan error pada UI bukti transaksi, lalu tampilan gagal download pada halaman siswa tersebut. Jika berhasil, sistem akan mengirim data ke UI bukti transaksi, lalu akan menampilkan berhasil di-download. Ya. Keenam, ada pilih opsi pengembalian. Siswa akan pilih opsi pengembalian buku di UI dashboard, lalu UI dashboard akan mengirimkan data ke kontrol sistem. Lalu kontrol sistem akan mengirimkan data ke database. Setelah itu, database akan menampilkan UI pengembalian pada UI pengembalian buku. Denda. Tujuan denda. Siswa dan petugas akan mengakses opsi denda pada UI denda. Lalu, boundary UI denda akan mengirimkan data ke kontrol sistem. Kontrol sistem akan mengirimkan data ke entity database yang akan dilakukan verifikasi. Setelah diverifikasi, database akan mengirimkan data ke kontrol sistem. Lalu, kontrol sistem akan menampilkan denda yang harus dibayar pada boundary UI denda. Saya akan melanjutkan collaboration diagram yang ke-8, yaitu mengelola data anggota. Petugas memilih kelola data ke bendera UI kelola data. Bendera UI kelola data mengirim data ke kontrol sistem. Selanjutnya, kontrol sistem mengirim data ke entity database. Entity database akan menampilkan data anggota perpustakaan ke bendera UI data anggota. Selanjutnya, ke-9 yaitu mengelola data buku. Petugas memilih kelola data ke bendera UI kelola data. Setelah itu, bendera UI kelola data mengirim data ke kontrol sistem. Kontrol sistem mengirim data ke entity database. Selanjutnya akan menampilkan data anggota perpustakaan ke bendera UI data anggota. Yang ke-10 adalah kelola data pengembalian buku. Petugas memilih kelola data peminjaman ke bendera UI kelola data status pengembalian dan mengirim data ke kontrol sistem. Kontrol sistem mengirim data ke entity database dan akan diverifikasi. Setelah diverifikasi, entity database akan menampilkan data yang telah dikelola di bendera UI kelola data status pengembalian. Yang terakhir adalah kelola transaksi peminjaman buku. Petugas memilih peminjaman buku ke bendera UI peminjaman buku. Selanjutnya akan mengirim data ke kontrol sistem. Kontrol sistem akan mengirim data ke entity database. Entity database akan memverifikasi peminjaman tersebut. Setelah itu, entity database akan mengirim data ke kontrol sistem lagi. Dan kontrol sistem akan menampilkan data peminjaman buku di bendera UI peminjaman buku. Kita masuk ke komponen diagram. Pertama adalah user. Usernya adalah siswa. Siswa memilih pilihan meminjam buku. Di
Dalam komponen peminjaman buku terdapat 3 komponen, yaitu transaksi peminjaman buku, riwayat transaksi, download bukti transaksi. Setelah itu akan diverifikasi ke database. Dari database akan di-share data ke kelola data yang di dalamnya ada data anggota, data buku, data status transaksi peminjaman buku, data status transaksi pengembalian buku, dan denda. Siswa memilih pengembalian buku di pilihan pengembalian buku yang terdapat dari komponen transaksi pengembalian buku, riwayat transaksi, download bukti transaksi, dan akan diverifikasi ke database yang akan di-share data ke kelola data yang beranggotakan data anggota, data buku, data status transaksi peminjaman buku, data status transaksi pengembalian buku, dan denda. Selanjutnya adalah deployment diagram. Di sini terdapat 3 node, yaitu hardware, web server perpustakaan, dan database perpustakaan. Yang pertama adalah hardware. Hardware terdiri dari PC yang tersambung ke internet dan web browser. Setelah itu ada perpustakaan. Setelah itu yang kedua adalah web server perpustakaan yang terdiri dari profil, daftar anggota, katalog buku, riwayat transaksi, dan denda. Selanjutnya yang ketiga adalah database perpustakaan yang di dalamnya ada database Service X yang terhubung dalam MySQL database. Penutup, kesimpulannya adalah bagian tersulit yang kami temui yaitu mencari data yang valid dari SMA Negeri 26 Garut, dikarenakan sekolah ini jauh dari lingkungan kami. Bagian termudah yaitu kami mendapatkan studi kasus perpustakaan yang umum bagi semua orang karena kita bisa mendapatkan banyak referensi dari internet. Saran pengembangan yaitu kami memiliki saran pengembangan sistem yang terdapat pada SMA Negeri 26 Garut untuk mengembangkan katalog online supaya transaksi peminjaman dan pengembalian terlaksanakan dengan efisien dan lebih cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.